Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kegiatan aku di hari kedua ini adalah yang pertama itu adalah mau cari cacing ya teman-teman, karena di sini tuh kita itu mau mancing ikan. Jadi tuh kita tuh harus cari umpannya terlebih dahulu. Untuk umpannya di sini tuh aku pakai cacing ya teman-teman, cacing tanah gitu. Tapi di sini tuh susah nyarinya karena mungkin tanahnya itu udah nggak terlalu subur dan sering banjir, sering tergenang air gitu ya, jadi tanahnya itu keras seperti itu. Nah, kita di tempat yang pertama ini nggak dapat ya, dan nanti kita itu akan berpindah ke beberapa tempat, dan yang terakhir itu kita dapat. Nah, di situ kita pindah lagi di bagian sini, meskipun tanahnya itu gembur seperti ini, tapi itu di sini tuh sudah banyak sekali akar pohon kelapa, pohon coklat gitu ya, jadinya mungkin itu yang membuat tanahnya itu udah unsur haranya itu udah berkurang atau udah nggak terlalu bagus gitu. Nah, ini tuh di bagian samping-samping itu tuh ada genangan air, itu tuh banjir ya teman-teman, karena di sini tuh memang tempatnya itu sangat rendah, jadinya tuh sering banjir. Jadi untuk tanah yang banyak genangan air tuh di bagian belakang sini ya teman-teman. Untuk yang di depan rumah itu kebanyakan tuh udah ditimbun gitu, tapi ya meskipun ditimbun itu masih tetap ada genangan, tapi nggak separah yang ada di belakang. Nah, di sini tuh kita berpindah lagi ke bagian sini karena di sini kan ada kayak tai cacingnya gitu ya, dan itu sebagai patokan kalau kita mau cari cacing. Sempat ada di bagian dalamnya karena ada tainya gitu ya. Nah, di sini tuh yang nyekop-nyekopnya Pak Antoni ya teman-teman. Di sini tuh juga nggak dapat, di dua tempat ini tuh nggak dapat, karena memang tempat di daerah sini tuh memang di dekat tanggul-tanggul gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau tanggulnya meluap itu juga di sini tuh juga banjir. Biasanya juga kalau hujan itu airnya tuh tergenang, karena memang di sini di tempat ini tuh adalah tempat paling rendah, dan di sini tuh kita belum juga dapat. Nah, di sini tuh kita mau pindah ke dekat tempat pembuangan gitu ya, karena memang di sini tuh kayak agak subur, rumputnya itu masih tumbuh, masih tumbuh seperti ini meskipun banyak akar di bawahnya, dan kelihatan dari tanahnya ya teman-teman kalau warnanya itu sangat hitam seperti itu, bisa jadi memang ada cacing di dalam. Dan di sini tuh kita dapat seperti ini ya teman-teman. Ini tuh cacing yang pertama, dari sini langsung aja aku pegang dan aku pindah ke tempat. Ya sebenarnya udah agak gimana ya teman-teman, udah lama banget nggak mancing dan nggak pegang-pegang cacing seperti itu, tapi karena memang di transmigrasi memang meskipun kita nggak nyari cacing, itu memang biasanya tuh dapat cacing seperti ini. Nah, di sini tuh menurut kami tuh udah cukup ya teman-teman, karena udah dapat sekitar 3 buah gitu untuk mancing. Jadinya setelah itu kita itu memutuskan untuk pulang ke rumah, karena setelah itu kita tuh mau pergi mancing ke kebun. Dan di sini tuh untuk waktunya itu sekitar jam 3.30 gitu ya, atau jam setengah 4 sore, dan ini cacing yang udah aku dapat. Dan di sini tuh kita memutuskan langsung untuk pergi ke kebun untuk mancing ikan. Nah, di depan tuh udah ada Pak Antoni karena dia itu juga mau ikut. Tadi pas nyari cacing juga kita itu bersamaan. Nah, ini kondisi jalan di tempat ini ya teman-teman. Jadi itu transmigrasi tahun 77, untuk keberangkatan tuh asal Blitar ya teman-teman, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Nah, kondisinya itu setelah beberapa tahun atau puluhan tahun nih udah seperti ini. Nah, ini tuh udah bagus ya teman-teman, udah cantik, mungkin daerahnya itu udah kelihatan sangat maju dan udah tertata rapi seperti ini. Bahkan untuk pembangunan tuh sudah sangat bagus di daerah sini. Memang untuk transmigranya itu udah kebanyakan tuh sudah meninggal, tapi masih ada sebagian yang masih hidup, dan ini tuh diteruskan oleh keturunan atau anaknya gitu ya.
Nah, untuk di depan itu adalah kantor desa ya teman-teman, di bagian atas itu. Jadi kantor desa itu berada di bagian atas atau di bagian bukit, sama halnya dengan di Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe ya teman-teman. Itu kantor desanya itu berada, atau kantor UPT-nya itu berada di atas bukit. Jadi nanti setelah jadi itu seperti itu, tapi bedanya kalau di Watu Tinau itu apa namanya, gunungnya itu sangat tinggi, jadi kantor desanya itu kayak berada di bukit, tapi itu tuh malah bagus kayak seperti villa karena kantornya itu di atas, kemudian di bawah itu ada pemukiman rumah masyarakat. Nah, ini tuh kita udah sampai di jalan yang ada di kebun ya teman-teman. Jadi masyarakat sini tuh berpenghasilan atau pemasukan pendapatan itu dari bertani seperti sawit, tapi seperti sawit, padi dan lain-lain. Tapi untuk kebanyakan tuh sawit seperti ini. Jadi daerah sini tuh sudah terbuka dengan kelapa sawit yang seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita udah sampai di kebun. Nah, di sini tuh aku pakai motor ini ya teman-teman, motor yang sangat tua. Mungkin ini tuh udah lama banget ya, udah lama sekali, tapi itu masih normal, masih bisa dipakai. Dan kalaupun juga dipakai nanja atau mendaki itu masih kuat meskipun hanya rangka seperti itu. Nah, setelah itu kita parkir motor, dan di sini tuh aku mau lihat ayam yang ada di atas sini karena memang di sini tuh ada ayam yang dipelihara gitu ya, dan di sini sudah bertelur dan mengeram. Di situ mau dicek aja apakah telur yang sudah dieram itu sudah menetas. Nah, untuk ayam yang pertama itu ternyata tuh belum menetas ya teman-teman. Dan untuk ayam yang kedua atau yang warna orange gitu yang ada di sini, ini tuh udah menetas tapi hanya 1 ekor. Jadinya di situ kita belum turunin, biarkan saja ayamnya itu mengerami telur-telurnya yang lain dulu. Dan di sini tuh suami mau ngecek apakah selain 1 anak itu masih ada anak-anak yang di bawahnya. Ternyata itu memang belum ada ya teman-teman, yang retak itu juga belum ada, tapi memang untuk telurnya itu sudah katanya Pak Anton itu masih ada ada isinya gitu ya. Dan di sini tuh aku juga mau pegang gitu. Nah, ternyata itu sama induknya itu dipatok ya teman-teman. Memang seperti itu kalau ayam sedang mengeram. Nah, ini untuk sawit yang udah ditanam. Ini tuh untuk jenisnya tuh aku nggak tahu ya teman-teman, tapi di sini tuh mungkin kalau sekitar usianya itu sekitar sama kayak yang di tempat aku di Transmigrasi, tapi mungkin lebih duluan ini karena memang tanahnya di sini tuh kurang bagus ya, tanah merah seperti ini. Jadi itu harus di sterilkan dulu atau diberi kapur dolomit gitu sebelum nanam sawit, karena memang ini tuh tanahnya udah nggak subur, dibilang seperti itu. Nah, di sini tuh kita setelah ngecek ayam, parkir motor, di sini kita langsung aja mancing ke bawah. Untuk mancingnya itu sebenarnya itu berada di samping ya teman-teman, tapi karena memang jalannya susah, jadinya itu kita lewat bawah. Dan tadi itu memang ada suara motor ya teman-teman, jadi mayoritas masyarakat sini tuh motornya itu seperti itu karena memang dipakai ngojek gaba atau pergi ke sawah. Jadinya memang motornya itu motor gerandong seperti itu. Nah, di tengah perjalanan situ kita ketemu sama tetangga. Jadi itu juga tinggal di kebun ya teman-teman. Ya, tinggalnya itu di kebun samping rumah tapi agak jauh gitu ya. Dia itu bawa biawak, katanya dapat biawak dan udah dibakar, mungkin sudah mau dimasak ya. Dan setelah itu karena memang di dalam kandang itu ada labu yang udah busuk, jadinya itu kita buangin ke air gini ya, karena biar ikannya tuh mengumpul ke atas, dan ketika kita pancing yang besar-besar lah yang makan. Dan ikan ini teman-teman, meskipun hanya labu busuk seperti itu, pisang busuk itu tuh katanya Pak Anton itu suka sekali, bahkan lebih suka daripada dedak. Nah, di situ aku langsung aja mancing ya teman-teman. Aku masukin pancing yang aku pegang ini ke dalam air.
Dan di sini tuh aku belum aja dapat ikan ya. Mungkin kalau jarak menunggunya tuh mungkin sekitar 2 menit gitu baru aku dapat ikan. Nah ternyata setelah aku dapat ikan tuh, ikannya tuh nggak terlalu besar ya teman-teman, dan nggak terlalu kecil. Tapi memang di sini tuh kita tuh nggak bisa milih ya teman-teman. Jadi memang ikan yang makan tuh kebanyakan tuh yang kecil-kecil, meskipun kita tuh udah kasih makan biar ikan-ikan yang besar tuh naik. Tapi ya karena yang makan pancing aku atau pancingnya Pak Anton itu ya yang kecil, jadinya ya mau nggak mau ya kita ambil. Jadi meskipun tanah merah seperti ini teman-teman, itu bisa bikin kolam seperti ini karena memang airnya itu terus mengalir karena di sini tuh ada mata air. Dan sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.